Nah, ini saya pengen nanya lagi ya. Gue agak di luar konteks karena ada sesuatu yang ini yang kayaknya lagi viral nih kayaknya ya di Instagram. Itu Bandara Pohuat. Oke, siap. Podcast Cucu. Cuap-cuap perbendaharaan. Welcome back to Torang Be Podcast. Cucu, cuap-cuap perbendaharaan. Gitu ya. Oke, untuk episode yang sangat lucu pada hari lucu apa nggak sih? Bagus, pokoknya bagus lah episode pada kali ini ya. Pada kali ini, oke, salah bicara lagi. Untuk episode kali ini hostnya adalah saya sendiri, si tukang bikin onar dan tukang bikin rusuh yang selalu di-hate oleh seluruh satker gara-gara hobi ngomel-ngomel, Oi. Sama kita ada satu host yang baru, cakep, cantik, pintar, apa lagi ya? Semi-semi bule karena dia ngomongnya gabung ya sama bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. Namanya adalah... Halo, saya Venda Melinda. Yang benar dong, kok Venda Melinda? Enggak. Ya. Venda Mutiara Kansya. Ya. Oke ya. Ya, pertama kali aku nervous. Iya. Gak apa-apa. Oke. Oke. Lanjut. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai apa ini kira-kira Ve? Kayaknya episode kali ini tuh kita tuh menarik dan berbeda dari episode yang sebelum-sebelumnya. Karena kan aku pernah lihat di YouTube-nya KPPN Gorontalo nih. Nah, topik kita nih menarik banget karena mungkin di masyarakat awam itu masih belum banyak yang Tahu, benar ya. Ya, betul. Baru dibilang tadi kan ya bahasa Inggris. Nah, itu masuk Indonesia. Oke ya. Oke, coba Kak bisa. Kita akan membahas BLU. BLU itu kepanjangan dari Blue. Maaf ya, Badan Layanan Umum salah. Kirain Blue-nya bener Blue Band gitu katanya. BLU Badan Layanan Umum ya. Oke. Sampai semalam ngeditnya. Untuk satkernya Kau nyebelin banget. dan satkernya yang terpilih adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Bandara Jaludin Gorontalo. Yeay. Dan dari Bandara Jaludin kita sudah kedatangan. Ih kakak tuh. Apa? Narasumber yang keren. Tebakan. Narasumbernya dulu, Fe. Tidak sesuai dengan skrip. Kau emang gitu. Narasumbernya adalah siapa yang sama dengan Vena tadi ya. Ini cakep, pintar, jago masalah BLU. Yang punya Bandara Jaludin. Siapa namanya? Pak Hairul Anam. Selamat datang Pak. Terima kasih atas selamat undangannya. datang di podcast Cucu. Cucup. Cucup ya, cucup perbenaran. Aduh ya ampun. Nah, kita segera mulai nih. Siap diintro ke siapa ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mau main tebak-tebakan dulu. Iya biar podcast kita tuh nggak tegang-tegang amat gitu loh. Kita kan udah dimulai dengan yang fun tuh cuap perbendaraan. Jadi kita mau main tebak-tebakan dulu Kak Owi. Oke, kita lihat tebak-tebakan seperti apa dari Venda dulu ya kayaknya. Venda ini kayaknya dari tadi kan tebak-tebakan aja nih. Ini yang mengenai masalah BLU segala macam. Oke, kita lihat seberapa aja buat tebak-tebakan. Aku udah nyiapin 2 pertanyaan ya. Oke, let's see. Oke, Kak Owi tahu nggak? BLU apa yang pintar banget masak? BLU. Badan Permasakan Indonesia. Bukan. Perkokian Indonesia. Bukan. Wait. Tunggu aku Dia dapat. tuh dia warnanya kuning Kak. Kuning agak gimana gitu. Apa ya itu ya? Tunggu. Itu Kalau kan ini dikaitin ke dead jokes ya, kayaknya saya dapat nih. Kuning BLU. Apa kayaknya margarin ya? Blue Band. Iya, bener banget. Tapi kita nggak disponsori Blue Band, tapi kalau mau boleh. masuk Nggak nih. boleh kita nggak sponsori, tapi kalau mau boleh ya. Nggak apa-apa. Belum pernah kan ya ada apa satker gitu tuh satu KPPN disponsorin Blue Band. Nggak ada. Siapa tahu ya, kita Siapa konsumsi tahu. Blue Band gratis selama setahun gitu. Yes. Iya, keren kan? Koki aja kita sekalian ganti tuh kantor pelayanan permasakan negara. Cakep. Gorontalo kan. Oke. Ini semoga Pak Hairulnya nggak tersinggung BLU dibilang Blue Band. Aku masih punya satu pertanyaan lagi. Udin apa yang gede? Udin sedunia. Bukan. Ya, Selalu bukan gitu kan. Tunggu, ini nggak ada jokes lagi ya? Enggak ya? Enggak kak, ini Tunggu, nggak ada tunggu. jokes. Tunggu.
Aku langsung Gede, lihat sama Pak gede Hairul Anas. banget. Gede banget ya. Mm-mm. Yang pasti bukan Pak Hairul Anas yang gede. Enggak. Soalnya Enggak. saya kayaknya lebih gede dari Pak. Ini bisa buat Kak Oi lari-lari turun 10 kilo. Udah tahu. Lari-lari turun 10 kilo, keliling sekali, langsung masuk rumah saya kecapean karena saya saking luasnya. Jangan lu diem dong. Sekali mantap. Itu Yeay, menuju ke topik I'm good kita at it. hari ini. I'm good. Cukup Udah. untuk get Aku jokes-nya. sudah menyaman. It's my Oke. time. Kita akan ngasih teman-teman one V ya. Udah tau kan tadi kan jauh kita ngomongin bandara. V, bandara apa yang sangat disukai oleh lelaki? Gorontalo lagi Indonesia itu banyak banget bandaranya. Tapi ada bandara yang sangat-sangat disukai oleh lelaki, terutama yang belum nikah. Bandara apa coba? Bandara apa? Aku lagi kosong banget otak aku, Kak. Aku lagi gak bisa mikir. Yakin ya, ingat bandaranya adalah berada di bagian timur Pulau Jawa, yakni Bandara Juanda. Udah Kak, udah lumayan tense. Aku juga udah lumayan berkeringat. Aku merasakan kaloriku terbakar 100 kalori. Ya. Udah, kita masuk aja nih. Kasihan nih Bapak sudah menunggu. Narasumber kita sudah mempersiapkan semuanya dengan matang 1 minggu sebelumnya. Oke. Iya. Ya, setelah Langsung kita aja, Kak. menunda-nunda Iya. ya. Sekarang untuk investigasi pertama kepada Bapak Hairul adalah, monggo dijelaskan latar belakang, kurikulum vitae, biodata, apa segala sesuatu mengenai Mas Hairul Anas. Ya, kalau misalnya yang terakhir adalah kita tahu karirnya adalah di Bandara Jaludin, mungkin sebelumnya monggo. Siap. Biar teman-teman pemirsa ini tahu nih gimana Pak Baik, Hairul Anas. terima kasih sebelumnya para host yang kece-kece ini atas kesempatan menghadiri podcast ini. Sebenarnya pengalaman pertama kali mengikuti podcast di manapun ini. Wow. Jadi harap dimaklumi kalau ada nervous atau grogi sedikit nih. Oke, jadi tadi gak usah perkenalan lagi Kak ya. Tadi udah dikenalin sama Mas Oi, saya Hairul Anas, tapi kalau di kantor saya biasa dipanggil Ruli. Oh iya. Ruli. Kebetulan saya sebagai pegawai negeri sipil di Bandara Jaludin itu sejak 2010. Ya, Jadi udah sudah senior, jalan ya. 14 tahun. Sudah mau 14 tahun. 14. Ya. Kebetulan sekarang saya menempati jabatan di penyusun rencana anggaran dan program. Oh. Oke. Apalagi ya, latar belakang pendidikan, mungkin saya S1-nya di sini, kebetulan di sini di Universitas Gorontalo, Ekonomi mantap. Manajemen. Kemudian S2-nya juga sama di Universitas Gorontalo. Sekarang tinggal menunggu ujian tutup aja. Oh Iya. Oh, keren. Ya Allah. Itu yang memang apa namanya, kalau enak benar kalau gitu ya. Maksudnya dapat tenaga yang udah dari pendidikan bagus, mumpuni gitu kan, dari keahlian, senioritas juga 2010 guys sampai sekarang. Oke. Sebelum pindah ke investigasi selanjutnya, mau nanya sebelum ini ya, sebelum yang lain lagi ya, Mas Ruli, ini saya nggak ngeliat ada cincin di situ. Katanya bisa dijelasin dong, apakah masih bujang, apa statusnya gimana gitu ya, apa LDR-an sama seorang gitu ya. Oke, untuk status K1 sudah nikah, anak 1, kebetulan cincinnya nggak dipakai. Oh. Gitu. Nggak dipakai, bukan sengaja nggak dipakai ya. Nggak dipakai ya. Siap. Ya. Oke. Gitu. Ini udah lengkap nih, makanya udah benar-benar pintar. Juga. Ini ya, terus ngawasin bandara juga, ini perencanaan nih guys. Terus dari si keluarga juga alhamdulillah ini dapat. Aduh lengkap loh. Ini saya jadi iri nih. Oke, kita langsung pindah ke investigasi selanjutnya adalah, nah kita lihat nih apakah ini semi-semi bertanya, semi-semi gimana ya, semi-semi biar Mas juga menjelaskan nih. Ya, kapan Gorontalo itu punya bandara untuk yang pertama kalinya? Oke. Kalau untuk pertama kalinya mungkin jawabannya udah pasti saya sebenarnya nggak tahu ya, karena saya belum lahir. Iya. Tapi kalau dari sumber yang terpercaya nih, Wikipedia. Kalau dari Wikipedia itu Gorontalo pertama kali punya bandara itu tahun 1955.
Tapi waktu itu masih bentuknya pendaratan di air. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian tahu di Iluta tuh ada dermaga pendaratan darurat Soekarno. Ya, Nah, betul. itu cikal bakal pertama kalinya bandara di Gorontalo. Pada tahun 1955, kemudian 1 tahun kemudian menjadi landasan untuk merintis pembangunan Bandara Jalaluddin yang ada sampai sekarang. Di tahun 1974, correct me if I'm wrong, itu bandaranya dinamakan Jalaluddin, Tolotio mungkin. Tolotio. Kemudian sampai sekarang akhirnya dinamakan sama Bandar Jalaluddin, yang notabene diambil dari nama pahlawan di Gorontalo ya. Iya. Seperti itu. Ini pas nih, ampun nih, saya agak-agak iri juga, Mia. Saya aja belajarnya, baru tahu tuh ada Bandara Tolotio. Namanya tuh dulu tuh Bandara Tolotio, guys, bukan Jalaluddin. Ya, jadi awal pendaratan Soekarno itu memang di sejarah dicerita nih, pendaratan Soekarno itu cikal bakalnya bakal jadi bandara tuh. Nah, terus dibangunlah bandara yang kecil itu di kelurahan apa kecamatan Tolotio di daerah Isimo gitu. Itu makanya dikasih nama Bandara Tolotio. Dan untuk menghargai jasa pahlawan nasional ya, Jalaluddin Tanto dari Gorontalo. Nah, itu dikasih nama tuh Bandara Jalaluddin. Yang kemarin sempat mau dialihkan ke jadi Bandara Habibie ya. Cuma ditolak gitu ya. Apa namanya, karena satu dan lain hal diminta seperti itu. Wih, menang Mas Ruli kalau sama saya nih kalau masalah antropologi ya. Oke. Ya. Aku mau Silakan. investigasi selanjutnya. Oke, Ya. silakan. Kan udah diketahui nih, Pak, dari awal kalau UPBU Jalaluddin Gorontalo ini kan awalnya pasti berawalnya dari satker kan. Betul. Cuman sejak kapan jadi satker BLU-nya tuh sejak kapan itu? Oke, untuk Jalaluddin sendiri menjadi satker PNBP itu hingga 2016. Kemudian pada peralihan di 2017 itu akhirnya Menteri Keuangan menetapkan Bandara Jalaluddin sebagai satker yang menjadi badan layanan umum Dengan status penuh dengan ya. status penuh. Oh, iya. Dan dari awal udah langsung mendapat status penuh itu ya? Iya. Mantap banget. Keren loh. Aku pikir ada beberapa BLU dulu ya. Kalau yang misalnya mereka, Susah ya. oh iya mau Susah maju, untuk, ayo iya. nih BLU. Tapi kan ada tahapannya tuh. Iya. Jarang-jarang Benar. dapat BLU yang Langsung. ketika diajukan langsung penuh. Iya. Jadi kebetulan waktu 2017 itu ada beberapa bandara yang bersamaan diusulkan oleh Kementerian Perhubungan. Salah satunya adalah Gorontalo. Kalau nggak salah ada 8, kemudian sekarang tersisa 4 karena 4 sudah diambil alih oleh Angkasa Pura ya. Oh. Seperti itu. Iya. Iya, benar. Baru lagi. Dapat ya satu ya. Karena New kemarin tuh knowledge for me ya. emang apa namanya gonjang-ganjing kemarin tuh ini si apa namanya Jalaluddin bakal jadi kayak yang lain nggak kan? Iya. Benar. Dan ternyata tidak. Tidak. Oh. Masih bertahan ya dari awal 2016 sampai 2017 sampai sekarang masih Mantap banget. satker BLU. Nah, sekarang Mas Rul dijelasin dong, itu kalau BLU ya, kira kalau secara struktural kalau misalnya satker gitu ya, nah, itu kan ada strukturnya nih, kode BA-nya, kode kementeriannya apa gitu, terus eselon 1 atau unitnya apa. Nah, kalau BLU Jalaluddin sendiri bisa diceritakan dikit nggak untuk yang secara struktur dari anggaran tersebut dia seperti apa? Untuk Jalaluddin sendiri basically sama ya dengan satker-satker lain karena kita di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Jadi unit eselon 1-nya adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Oke, kemudian untuk Bandara Jalaluddin sendiri ini sebenarnya merupakan UPT ya. Kalau di kita namanya UPBU, Unit Penyelenggara Bandar Udara. Oh, iya. Itu eselon 3. Oh iya. Seperti itu. Tapi dengan sumber dana berarti kalau BLU berarti kalau BLU-nya BLU full apa maksudnya ada sebagian yang masih dibiayai dengan RM? Sebagian masih ada dibiayai oleh RM. Oh iya. Ya, jadi kita sumber dananya ada 2, RM, Rupiah Murni dan Badan BLU. Oh. Seperti itu. Oke, good. Ini ya. Teman-teman ya, ini ya kalau BLU itu emang ada yang semuanya akan dibiayai oleh BLU, Iya. even belanja pegawainya, ada yang masih belanja pegawainya itu masih dikasih ke APBN dulu, Iya. sementara yang lainnya dilempar ke BLU sendiri gitu. Good. Next question. Oke, jadi gini, Mas, kan salah satu tujuan awal dari adanya BLU itu kan untuk membantu atau mempermudah pelayanan bagi para masyarakat. Nah, kalau dari PBU Jalaluddin Gorontalo sendiri ini, pelayanan yang diberikan ke masyarakat itu apa aja? Oke. Bisa dijelaskan?
seperti namanya ya, bandar udara. Ya. Kalau orang-orang di luar pasti udah tahu lah bandar udara itu tempat apa sih. Nah, secara spesifik di Bandara Jalaluddin itu melayani jasa kebandarudaraan, di mana jasa kebandarudaraan itu di dalamnya ada layanan-layanan berupa pelayanan penumpang pesawat udara, kemudian pendaratan pesawat udara, ada penyimpanan pesawat udara, ada lagi pelayanan jasa kargo angkutan udara, dan lain-lain lah seperti itu. Ya pokoknya yang berkaitan dengan pesawat udara lah, seperti itu. Pengen nanya nih, Ya. kaitannya sama si Kenda, apa namanya untuk yang di bandara sendiri, itu kalau misalnya, kan kita kalau berkacanya ke Terminal 3 ya, itu banyak tenan di situ ya. Betul. Ada Hokben, Hokben. Oh, bukan itu. Harapan kedepannya. Harapan kedepannya. Bisa ya. Bisa. Siapa tahu Semoga bisa ya, semoga Siapa bisa. Siapa tahu ya tahun depan lah. Iya. Soalnya kalau kayak Rotio misalnya kita ya Rotio yang nyata aja nih, Hokben masih di awang-awang. Nah, Rotio itu apakah bisa masuk kalau misalnya ya dia akan menyewa apa namanya lah, bukan lahan, misalnya tempat di situ. Betul. Pendapatan itu bisa masuk pendapatan BLU ya? Jadi bisa. Jadi secara layanan kita terbagi dua ya. Ada namanya layanan jasa aeronautika. Itu aeronautika itu yang berkaitan langsung dengan pesawat udara seperti yang saya jelaskan tadi, pelayanan pesawat penumpang, pesawat, kargo itu aeronautika. Kemudian ada yang namanya layanan jasa non aeronautika yang dimaksud tadi Mas Oi. Jadi pada tenan-tenan itu kalau kita lihat di bandara-bandara itu banyak kafe-kafe atau rumah makan itu masuknya di jasa non aeronautika. Nah, untuk Bandara Jalaluddin sekarang sih memang kalau yang brand terkenal baru Rotio kali ya. Tidak menutup kemungkinan di masa-masa mendatang ya yang terkenal gitu. Ya, ditunggu lah. Nggak apa-apa. Tanpa harus just tip ke kota. Itu tuh ya ampun. Benar-benar. Nah, kita lanjut ke investigasi selanjutnya adalah bagaimana pengelolaan keuangan di Bandara Jalaluddin dipandang dari sisi pejabat perbendaharaannya. Kalau dari sisi pejabat perbendaharaan basically sebenarnya sama ya. Kita juga masih ada KPA, kuasa pengguna anggaran, kemudian ada PPK, pejabat pembuat komitmennya, ada PPSPM-nya, ada bendahara penerima dan pengeluaran. Gitu sama seperti itu ya. Jadi kan banyak yang mikir ini BLU nih nanti gimana? Apakah sama dengan satker biasa atau beda nih? Kalau yang secara struktural ya organisasi untuk pejabat perbendaharaannya mungkin seperti itu ya sama ya. Ya benar. Cuma kayaknya ada satu ya yang agak-agak saya ini Dewan Komisaris apa sih? Dewan Pengawas. Komisaris. Kalau berasa kayak KPU aja Bawaslu ya. Kalau secara struktur organisasi memang di Satker BLU ada perbedaan sedikit ya. Kalau di Satker biasa mungkin tidak ada yang namanya Dewan Pengawas, kemudian ada lagi Satuan Pemeriksa Internal atau SPI. Iya. Kalau di BLU khusus ada SPI-nya. Seperti itu. Ya, ini tadi barusan langsung mau nyambung ke investigasi selanjutnya. Boleh. Dari awal kan kita bilang kalau BLU, tapi ya masyarakat umum tuh apakah sudah benar-benar banyak yang tahu BLU itu apa? Iya. Nah, makanya lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, perbedaan satker biasa dengan satker BLU. Mungkin tadi disinggung sedikit ya udah terkait Dewan Pengawas, tapi mungkin bisa dijabarin lebih agar penonton cucuk perbendaharaan ini lebih paham lagi gitu. Ini sorry kalau ini ya sama-sama belajar lah istilahnya gitu kan. Kalau di satker bedanya satker BLU dengan satker PNBP biasa itu adalah mungkin pertama adalah pola pengelolaan keuangannya. Nah, kalau satker BLU itu lebih fleksibel lah istilahnya. Jadi seluruh pendapatan atas jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat itu bisa langsung digunakan. Sementara satker PNBP biasa itu tidak boleh kan, karena ada ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur lah. Kemudian yang kedua mungkin adalah dari sisi dokumen penganggaran. Kalau di satker PNBP biasa kita biasa dengar atau mengenali yang namanya RKAKL ya, penyusunan anggarannya melalui RKAKL. Tapi kalau di BLU sendiri dokumen penganggarannya itu ada beberapa, salah satunya adalah RBA, Rencana Bisnis Anggaran, yang kemudian menjadi penjabaran atas rencana-rencana kinerja dalam 1 tahun di satker BLU. Ini udah beda ya. Jadi benar sih yang kami soalnya tahunya teknis bukan teknis secara peraturan ini seperti ini.
Cuma emang iya benar. Kalau apa namanya dari untuk yang BLO itu sendiri, ya harusnya seperti itu ya, bukan cuma RKR tapi punya RDA gitu ya. Betul. Terus juga PNBP-nya itu ini nih yang apa namanya, yang buat apa namanya, buat teman-teman tahu juga ya. Kalau Satker PNBP itu harus ngelapor dulu ya. Betul. Store kas negara dulu, Harus keluar mengajukan maksud izin pencairan. penggunaan. Ya, baru izin penggunaan Betul. baru dipakai. Kalau BLU itu, nah Mas Ru udah jelaskan kalau BLU itu begitu terima bisa Langsung langsung bisa dipakai, dipakai lagi lebih buat enak, dia. lebih fleksibel sih. Cuma memang tantangannya kayaknya kalau memang lebih fleksibel itu jadi ini agak-agak saru dikit ya. Jadi saran untuk BPK sih enggak? Mas Roy. Tergantung sih. Iya. Selama pengelolaannya dilakukan secara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan secara transparan sih saya rasa enggak. Enggak ya. Alhamdulillah kalau gitu ini ngomong kalau BPK udah Benar. turun aja kan, ini gimana gitu kan, menyeramnya gitu. Next, kayaknya udah aku pingin menanyakan lagi ya. Kita udah jawab satu tadi, saya pingin tahu ini kan kelebihan BLO adalah ketika ini apa namanya diterima PNBP langsung Iya, bisa digunakan ya, betul. langsung digunakan. Nah Kelebihannya, selain ya. itu ada nggak yang lain kelebihan kalau satker tersebut jadi satker BLO? Secara kelebihan mungkin di tadi ya, kalau masalah fleksibilitas itu karena keuangannya lebih fleksibel sehingga pendapatannya bisa langsung digunakan. Paling yang lain adalah proses bisnisnya lebih sederhana sih. Oh Seperti iya. itu. Masuk ke situ. Karena kalau kita mikir kayak gitu kan versi satker adalah masuk sini dan sampai jadi SPM, masuk KPPN, KPPN ngolah lagi segala macam. Kalau BLU nggak seperti itu ya, jadi kayak mereka langsung pakai sendiri. Agak lebih simpel sedikit lah dibanding proses-proses yang di satker biasa. Iya benar. Emang jadi BLU juga gampang sih, Fi. Iya. Nah, Iya. lanjut lagi. Tadi kita udah nyinggung berkali-kali. Jadi Dulu aku lupa satu, Fe. apa? Yang tadi gara-gara pendapatan. Nah, pendapatan tersebut itu bisa digunakan juga nggak untuk yang tukin apa remunerasi atau apa? Ya itu Bisa, penting itu. bisa. Jadi kalau di satker Salah satu BLU kelebihan itu. Iya benar. Iya benar. benar. Jadi Iyalah. dari pendapatan tersebut memang bisa kita gunakan untuk pembayaran remunerasi ya. Kalau di satker BLU itu dikenal istilahnya remunerasi. Kalau di satker biasa namanya tunjangan kinerja. Jadi itu salah satu perbedaannya. Ini itu aja sih. Cuman dari nominal ya kurang lebih sama lah. So lah. Apa iya benar-benar. Kan tergantung Kembali lagi pendapatannya. pendapatannya Makanya jadi seperti apa. satker BLU. Oh, yang tertarik Iya, mungkin iya. silakan. Nah itu terus gimana, Fe? Tadi Ada yang itu ya? Tadi langsung nyambung kan ke kakak bilang nggak mudah loh. Dari tadi kita bilang gitu nggak mudah buat jadi satker BLU. Apalagi kalau bisa langsung dapat penuh gitu BLU. Iya. Nah, memang syaratnya apa aja sih kok sampai bisa Oke. bilang susah loh gitu? Oke, kalau secara persyaratan ini mungkin sesuai aturan ya di PMK 129 tahun 2020 terkait pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum beserta perubahannya. Yep. Di pasal 6 itu ada dua persyaratan sebenarnya, ada persyaratan substantif dan teknis. Kalau persyaratan substantif itu dia di mana satker itu memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Nah, kalau kita kenal ini sebenarnya ada 3 nih. Ada penyedia barang dan jasa layanan umum, contohnya di bidang pendidikan, kemudian kesehatan, dan bidang jasa lainnya. Nah, kebetulan kalau di bandara kan masuknya di jasa lainnya. Iya. Sehingga tadi sudah memenuhi satu persyaratan substantif yang dimaksud. Kemudian yang kedua, pelayanan di pengelolaan dana, misalnya itu kawasan-kawasan ekonomi khusus atau apa seperti itu. Iya. Ya, kemudian yang ketiga pengelola dana bergulir. Kemudian kalau di Kementerian Keuangan kalau nggak salah pengelola dana pendidikan, LPDP ya. LPDP, Ya, ya. siap itu. Kalau secara teknis mungkin persyaratannya adalah itu lebih ke dari kementeriannya ya, mau mengusulkan seperti apa seperti itu. Tapi ya bener nggak mudah sih. Iya. Ya, pasti memang harus ada dalam tahapan-tahapan yang seleksi harus ada dilalui tahapannya. sebelum menjadi satker BLU. Iya. Wow. Karena kemarin tuh sempat saya lupa tahun 2020 tuh sempat ada sosialisasi untuk beberapa satker di sini yang mau jadi BLU. Oke. Gitu. Kalau nggak salah sempat tuh ada Poltekkes.
Oh ya. Ada Poltekkes sama apa satu lagi IAIN. Nah itu IAIN. sama-sama pendidikan, Pendidikan, kan? benar. Ya, bisa masuk pendidikan. Cuma nggak tahu sampai sekarang ya mungkin ada yang sementara mereka ini. Iya, karena kan panjang kan persyaratannya. Iya, betul. Masih kalau nggak lengkap pun katanya bisa ditolak kan. Benar, Dikembalikan kembali, ada ya. kemungkinan untuk ditolak. Iya, Jadi ada beberapa kali sidang lah kalau Iya. istilahnya. Iya. Nah, Itu ditolak begitu masuk belum tentu langsung dapat Langsung penuh penuh. kayak Iya. si BLU ini. Keren nih. Begitu masuk tuh bisa aja dia BLU sebagian gitu kan terus di ke sekian kali nanti bisa jadi BLU penuh benar, gitu. betul. Nah, untuk hal tersebut kan sebenarnya kan kita pendapatan kita ambil sendiri ya, Tuh. kita terima sendiri. Bisa nggak BLU itu Nah. ngambil keuntungan yang banyak dari nah, kita menyediakan jasa layanan penerbangan loh dan cuma istilahnya semi monopoli lah ya. Iya. Bisa nggak apa satu BLU itu misalnya BLU Jalabin yang dalam tanda kutip monopoli di sini ya jasa kebenaran yang ada di situ itu mengambil keuntungan gitu. Oke, pada dasarnya sebenarnya Satker BLU itu menyelenggarakan kegiatan tanpa mencari keuntungan. Namun tidak menutup kemungkinan itu BLU bisa memungut biaya Beda atas ya itu ya. jasa yang sudah diberikan kepada masyarakat. Nanti itu pun imbalan jasa tersebut dibuktikan dengan adanya yang namanya dokumen rencana tarif layanan seperti itu. Jadi nggak nyari keuntungan karena balik lagi tujuan Satker BLU itu adalah memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Jadi Seperti not itu. profit oriented itu Yes. bedanya dengan ya sama yang lain. Kalau kedengarannya memang kedengarannya semi BUMN gitu. Iya. Ya, Jadi per- semi ya, Iya. di tengah-tengah enggak. Jadi pun kalau gitu berarti sekalipun nanti misalnya kita ngambil keuntungan profit itu kan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk layanan juga. Benar. Jadi kalau misalnya BUMN itu profit ya yang diincar. Nah, kalau kita pendapatan yang kita dapatkan itu adalah bagaimana kita meningkatkan pelayanan lagi kepada masyarakat iya. untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam rangka peningkatan pelayanan. Seperti itu. Jadi uangnya terputar-putar di situ. Ya namanya badan layanan umum ya. Iya. Benar. Makanya mentang-mentang pendapatan sendiri kita bisa Bisa. bisa, tapi Iya, ada dia tapi- untuk tapinya. meningkatkan pelayanan Benar. kepada masyarakat. Semata-mata untuk pelayanan kepada Iya. masyarakat. Kita jadi BLU aja bisa. Nggak mungkin karena Iya, benar. kalau BLU itu kan ada pelayanan umum itu jenisnya ada dua ya. Satu itu pelayanan umum yang sifatnya operasional bukan regulator. Oh, iya kita kan regulator Regulator. ya. Nah, kebetulan kalau di bandara kan sebagai operator, Operasional. regulatornya adalah di eselon 1 ini kan sebagai pembina teknisnya. Seperti itu. Kalau kita kan ya regulasi ya kita atau nih sangkirnya harus seperti apa gitu. Iya, oke. Next P ada yang mau Kita tadi ditanya nggak? ngomongin langsung ya masalah keuntungan atau itu tadi. Penasaran. Kepo nih. Iya. Kepo lah. Aku tahu arah-arahnya ke arah mana nih. Kalau udah gini tuh berapa sih pendapatan dan juga belanjanya nih. Jadi biar penonton ini nggak terus pendapatnya segini, tapi kan gede banget, tapi ternyata kan belanjanya berapa. Nah itu Oke. penasaran. Sepanjang tahun 2023 aja deh. Oke, kalau dari segi pendapatan itu sampai dengan 31 Agustus kemarin. Ini udah tanggal 1 ya? Iya, baru kemarin Baru just- gajian just berarti. yesterday. Sampai 31 Agustus itu kita pendapatan sudah 11 sekitar 11 sekian M. 11 sekian M. Kemudian untuk belanjanya sudah sekitar 8 M sekian lah. Ya, Iya, masih lah. Nah itu kalau yang kayak gitu berarti masih ada yang istilahnya kalau dari sisi anggaran tuh ada surplusnya berarti 3 miliar ya. Oke. Nah 3 miliar tapi nggak dipakai buat remove semuanya ya. Ingat operasionalnya ada. Oke. Sejauh ini sih pendapatan yang diterima itu kita gunakan untuk memenuhi tadi kebutuhan operasional. Iya. Kebutuhan operasional seperti misalnya pemeliharaan fasilitas-fasilitas, betul. peralatan-peralatan yang ada Segede itu di kan pasti bandara itu. pemeliharaannya Iya, ya, kalau kita lihat kan membutuhkan, gedung bandara ya tergolong mewah ya. Iya. Jadi Iya. otomatis Salah satu yang membutuhkan bagus. biaya perawatan dan pemeliharaan yang cukup lumayan. Kemudian penunjang lainnya seperti mungkin petugas cleaning service-nya, tenaga-tenaga honorer atau PPNPN-nya juga kita ditopang oleh pendapatan dari BLU seperti itu. Oh, jadi untuk yang
kan udah untuk kamu udah untuk operasional gitu. Terus ada lagi nggak selain itu yang untuk yang apa namanya penggunaan pendapatannya? Investasi. Aku lupa nih. itu. Investasi. Itu. Gimana? Bisa nggak dipakai untuk investasi pendapatan itu? Bisa Nggak operasional aja gitu. Benar. Jadi selain dengan operasional dan lain-lain itu BLU bisa menggunakan pendapatannya untuk investasi. Namun khusus untuk investasi ini perlu ada mekanisme ya, harus ada izin dari pembina teknis mungkin untuk seperti apa kira-kira investasi yang akan dilakukan, untuk apa, harus ada lebih kompleks daripada untuk membiayai operasional. Ini biasa kalau aku ngebahas BLU ini dan investasi itu kayak ngeliat diri sendiri gitu. Ini pendapatan segini. Belanja kita banyak ya ternyata. Karena belanja banyak itu ya udah kita pakai Pay Later gitu. Bukan ya, bukan. Prinsipnya beda. Bukan ya. Jadi harusnya pendapatan segini ini kita belanjanya di rem ya. Masih ada sisa segini. Ini investasi. Betul. Biar kan ada tambahan lagi. Tambahan untuk di pendapatannya. Putar. Bener nggak serta merta. Kalau kita bikin belanja banyak gitu kayak udah kita Pay Later gitu. Bukan gitu ya. Gitu kan. Aduh sedih kalau ngeliat itu ya. Iya, bukan gitu. Aduh nggak boleh. Ya. Nah next Pe. Oke, dari tadi kan kita ngomong yang baik-baiknya aja tentang BLU, kayak yang hal baik aja. Nah, ini sekarang balikannya nih. Tantangannya apa gitu? Kan tadi sempat disinggung kita apa? Jangan-jangan sering ada pemeriksaan atau apa gitu? Coba belum dijelaskan. Kalau dari segi pemeriksaan itu sebenarnya rutin ya. Setiap tahun pasti akan ada istilahnya audit internal lah, audit kinerja, baik itu dari BPK ataupun dari APIP. Kalau dari kami Inspektorat Jenderal. Kan baru disebutin tadi kan BPK ya. Setiap tahun pasti. Kemudian yang membedakan, tambahan lagi tadi nih Satker BLU tuh bedanya dengan Satker PLBP lain adalah dari segi pengawasannya kita itu wajib diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik. KAP benar. KAP seperti Benar. Jadi dalam 1 tahun itu biasanya sih di periode-periode awal kita bakalan sibuk banget nih dari KAP, kemudian lanjut lagi BPK, kemudian lanjut APIP. Ya seperti itulah. Jadi ingat emang. Jadi apakah masih sama dengan yang dulu? Ini kan kayak nggak tahu nih. Ini bukan nggak tahu sudah malas baca. Kayak tambah ribut ya BLU. Untuk laporan keuangan itu emang harus bikin 2 berarti ya? Ada yang versi, kalau dulu emang bikinnya 2, ada yang versi untuk pertanggungjawaban APBN, yang satu untuk yang semua komersil itu untuk diperiksa sama KAP. Apakah masih? Enggak, sekarang cukup 1 aja. Jadi KAP aja. Iya. Jadi satu laporan keuangan saja yang diperiksa oleh KAP. Oke, benar-benar. Ya karena bikin lo tuh ribet, betul. Ya Allah, iya. Benar. Nah, ini kita udah tahu ya maksudnya BLU keunggulan seperti apa, bedanya dengan sekarang seperti apa. Tapi sedihnya belum dijawab nih. Oh iya benar-benar. Kalau sedihnya ini karena kita Satker Badan Layanan Umum yang berada di bidang transportasi udara, kalau kita ketahui kan 3 tahun belakangan ini COVID-19 pandemi COVID ini sangat berpengaruh terhadap yang namanya penerbangan, bukan hanya di Indonesia bahkan seluruh dunia. Nah, pandemi ini mengakibatkan kondisi atau kinerja keuangan di bandara itu cukup signifikan ya efeknya, mempengaruhi pendapatan karena kita ketahui bersama pendapatan dari bandara kan mostly adalah dari penumpang pesawat udara. Dengan adanya COVID kemarin kita tahu ada pembatasan sama sekali. Pernah 1 bulan full nggak ada penerbangan sama sekali. Kemudian tahun-tahun berikutnya alhamdulillah sekarang dengan makin melandainya COVID, kemudian terakhir sudah dicabut status pandemi menjadi endemi. Alhamdulillah sudah menuju perbaikan lah, misalnya kondisi yang lebih baik meskipun recovery rate-nya masih sekitar di bawah 70% dibandingkan dengan sebelum tahun 2019. Seperti itu sedihnya. Nah, ini saya pengen nanya lagi ya. Oke, agak di luar konteks karena ada sesuatu yang ini yang kayaknya lagi viral nih kayaknya ya di Instagram. Itu Bandara Pohuwato. Oke, siap. Bisa diceritain nggak, Mas? Itu tuh ya spill the tea gitu. Nah, itu kan kita kan mau kemana-mana tuh event yang datang.
Popayato, Marisa ya. Popayato. 4 jam, Iya, 4 jam, 3 jam gitu Iya. ya baru nyampe bandara, baru bisa terbang kemana-mana. Nah, Oke. nah bisa ceritain nggak untuk yang Bandara Pohuwato nih, apa yang mendasari kira-kira, oh ya kita bikin bandara di sini sepengetahuan Mas Rudi ya dari Oke. itu gitu. Kalau sepengetahuan saya sebenarnya Bandara Pohuwato itu sudah direncanakan dari tahun 2005 ya, Kak. Oh wow. Sudah Wow. Fun fact ya. 2005, kemudian ya saya sampai sekarang sudah di tahap mau beroperasi. Kalau nggak salah itu rencana pengoperasian adalah tahun depan. Karena pembangunan Bandara Pohuwato itu adalah menjadi salah satu proyek strategis PSN lah ya. PSN oleh Presiden Joko Widodo, sehingga 2024 di akhir periode beliau sebagai presiden ditargetkan untuk beroperasi seperti itu. Iya, mantap. Sekarang sih pekerjaannya masih fisik ya. Iya. Landasan pacu sudah mulai kelihatan, kemudian nanti juga akan segera dibangun terminalnya, gedung-gedung pendukung. Insya Allah nih informasi tambahan mungkin rencana sih ya, sesuai dengan rencana anggaran yang disusun oleh kami di tahun 2024, nanti itu akan ada rute perintis, angkutan udara perintis. Salah satunya rutenya adalah Gorontalo Pohuwato. Oke, kita lihat dulu. Insya Allah tidak ada halangan, tahun depan kita bisa menikmati lah rute perintis dari Gorontalo Pohuwato. Even bahkan rencananya akan ada rute dari Pohuwato ke Palu. Wow. Aduh. Jadi nanti kalau sudah ada Bandara Pohuwato nggak ada lagi istilah Bandara Jaludin monopoli gitu. Ah, ya ya. Oh ya. Aduh. Aku kena ya. Seperti itu. Oke. Itu kalau gitu ada kemungkinan nggak Bandara Pohuwato ini bakal jadi belok sama Bandara Jaludin? Mungkin jangka panjang ya. Kalau jangka pendek dan menengah saya rasa sih masih belum. Ya, karena masih baru lah ya. Iya. Oke. Ingatku juga lama kok bandara itu belum jadi BLU ya. Terus nanti jadi BLU benar 2016-17 gitu. Nah, balik ke situ ada kira-kira kiat-kiat atau saran dari expertnya Iya, yang punya yang Bandara punya Jaludin. bandara, yang Nah, punya. oh iya banyak. Untuk kita tahu di apa namanya? Di Gorontalo ini banyak tuh yang berpotensi untuk jadi PLU. Nah, bahkan kemarin kan sudah sempat saya spill beberapa tuh yang ini, yang apa namanya, ada sosialisasi dan berpotensi ya, seperti AIN, seperti Poltekkes gitu. Nah, kira-kira dari Mas Ruli sendiri selaku pengelola nih BLU nih, ada saran dan kiat-kiat nggak untuk dalam tanda kutip memuluskan jalan mereka biar mereka jadi BLU? Oke. Kalau menyentuh ke instansi lain mungkin saya kurang ini ya. Tapi kalau di Gorontalo kan ada 2 BLU nih sekarang, ada Universitas UNG dan Bandara. Tadi seperti yang disampaikan Mas Oi, rencana memang kemarin sempat dengar Poltekkes Gorontalo itu mau jadi Satker BLU. Ya mudah-mudahan dilancarkan lah semua yang mau mengusulkan menjadi Satker BLU. Tapi kalau untuk kiat-kiat mungkin apa ya, lebih ke peningkatan pelayanan dulu ya. Peningkatan pelayanan kepada itu yang salah satu penilaian. Ya, salah satu faktor utamanya adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian sebisa mungkin sih aset-aset yang dimiliki oleh Satker itu dioptimalisasikan supaya bisa menjadi sebagai sumber-sumber pendapatan tadi yang akan menopang betul. Iya. proses pelayanan kepada masyarakat. Mungkin itu aja sih. Good ya ampun. Kalau dengar dari expertnya ya seperti Nggak ini. expert juga. Ya. Baik, ini gimana nih? Udah selesai nih, investigasinya ya? Kurang lama. Dijawab semua, kalau nggak bisa dijawab ya tahan di sini. Langsung diborgol masuk penjara ini, selesain dulu gitu. Atau mungkin ada episode kedua mungkin. Boleh. Bisa. Nanti kita mungkin bahas bandara yang lain Bisa. Jadi nih udah berarti fix kita udah investigasi habis. Teman-teman apa namanya pemirsa cucu udah tahu ya, banyak banget yang kita gali. Ada ilmu yang bisa diambil juga. Setelah nonton ini jadi tahu, BLU tuh seperti ini loh. Gitu. Tidak serta-merta. Oh iya BLU seperti ini. Bisa ambil keuntungan segini. Pegawainya kaya raya dapat remunerasi. Gitu, nggak seperti Bukan itu. gitu, Jadi ini berarti akhir dari podcastnya kita. Sedih sih. Ya. Karena kayak masih belum puas untuk investigasi ya.
kalau gitu udah selesai dan kami berarti harus mengucapin terima kasih banyak nih. Terima kasih Makasih Sudah banyak bawa sama Adit Mas Ruli. jauh-jauh Ya. dari bandara Dari kan, bandara, habis satu ha-ha. jam segini. Dan kami benar-benar kok intinya kami benar-benar terima kasih banget. Iya. Ini edukasi buat teman-teman, bukan cuma teman-teman yang satker biasa juga, tapi termasuk ada bahkan ke kita tadi ya, Iya. satker-satker yang Spill pengen- informasi sedikit. Nah, itu. Kita sama-sama belajar. Iya, satker-satker yang mau jadi baru tuh ada kiat-kiatnya dari Mas Ruli tadi seperti apa. Terus juga kami mohon maaf banget Maaf nih. bila ada Udah nyita waktu. Terus udah nyita masih mungkin tutur kata yang salah dari kita berdua ini. agak-agak kena Agak-agak mental kena juga tadi. Mudah-mudah gitu ya. Baiklah, kalau gitu kita akhiri ya. Nonton Cucup sedih sekali kita harus berpisah Dengan Mas saya, Ruli. ya, Mas Ruli. Dengan Mas Ruli dengan segala macam pengetahuan yang lebih Pengetahuannya, share buat kita. iya. Dan terakhir kita siap-siap untuk di Cucup episode Selanjutnya. selanjutnya Ya, gitu oke. ya, Pe. Oke, kita tutup dengan berapa? Jumpa lagi di Cucup Perbendaraan. Cuap-cuap Cuap-cuap perbendaraan. Yuk, aku mau booking buat bandara ke Huarto.